Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Eka hari ini tentang materi cahaya. Apa kabar anak-anak, sehat semuanya? Oke, mudah-mudahan selalu sehat. Nah, nih gue akan masuk pada cahaya. Nah, ini ada sebuah di dalam surat surat 257 surah Al-Baqarah ayat 257 yang artinya seperti ini. Pelindung orang-orang, Allah melindungi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi itu salah satu. Nih. Oke, nah. Cahaya ada kata lain light dan ada juga orang berbicara dengan bahasa nur. Nah, di sini Ibu akan memberikan bahasan-bahasan yang akan kita pelajari kali ini tentang merancang percobaan untuk membuktikan cahaya merambat lurus, menggunakan membeda istilah bayangan dan bentuk bayangan, bayangan dan bayang-bayangan, kemudian hukum pemantulan. Seterusnya sifat-sifat pada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, dan proses pembentukan sifat-sifat bayangan pada lensa cekung dan lensa cembung. Oke, ini Ibu akan jelaskan sedikit tentang bayang-bayang. Oke, ini bayang-bayang. Ini ada benda cahaya, ada benda, terlihatlah suatu bayang. Cahaya itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, kecepatannya sebesar 3 × 10⁸ meter per sekon. Yang kedua, bagian dari spektrum matahari. Yang ketiga, merupakan gelombang elektromagnetik. Yang keempat, dapat merambat lurus. Dan yang kelima, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Serta dapat diuraikan. Kalau diuraikan nanti dipelajari di SMA ya. Ada 3 hal yang harus dipelajari dari cahaya. Yang pertama adalah pemantulan. Yang kedua, pembiasan. Yang ketiga, dispersi. Nah, pada tahap ini kita akan membahas yang pertama yaitu pemantulan. Oke. Ini ada istilah-istilah namanya shadow dan image. Apa itu shadow? Shadow adalah bayang-bayang, yaitu daerah gelap di belakang benda. Image yaitu bayangan, adalah daerah yang terang, yaitu kumpulan dari sinar-sinar pantul atau sinar-sinar bias. Jadi ulangin, kalau bayang-bayang apa? Daerah gelap di belakang benda. Kemudian bayangan adalah daerah yang terang, yaitu kumpulan dari sinar-sinar pantul dan sinar-sinar bias. Oke. Bayang-bayang ada 2 jenis. Yang pertama, bayangan umbra atau bayangan inti. Daerah gelap yang tidak mendapat cahaya sama sekali dari sumber cahaya. Yang kedua adalah bayangan penumbra atau bayangan tambahan. Daerah gelap yang masih mendapat cahaya sedikit dari sumber cahaya. Sumber cahaya itu berupa titik. Ini titik kemudian menyebar. Kemudian ada juga berupa benda seperti ini. Nah, sekarang pemantulan cahaya. Nah, pemantulan cahaya itu ada 2. Pemantulan baur dan pemantulan teratur, betul. Kenapa disebut pemantulan baur? Karena permukaan yang diberikannya tidak rata sehingga atau istilahnya pemantulannya yang tidak teratur, berantakan gitu ya. Sementara pemantulan teratur permukaannya yang rata. Oke, nah ini sehingga sama. Sinar datang kemudian dipantulkan. Sementara pada pemantulan baur itu tidak rata. Sekarang pemantulan cahaya. Nah,
Pemantulan cahaya di sini kita akan masuk kepada hukum pemantulan cahaya. Yang pertama apa? Sudut datang sama dengan sudut pantul. Oke. Kemudian sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak dalam bidang datar. Ini gambarnya. Ini adalah garisnya sinar datang, sinar pantul, garis normal. Ini garis normal, ini permukaannya. Kemudian, nah, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini, nah, misalkan sudut pantulnya, sinar datangnya misalnya ya 40, berarti sinar pantulnya juga 40. Oke. Kemudian, pemantulan pada cermin datar. Cermin di sini gua akan bahas ada 3. Yang pertama cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, sifat bayangan pada cermin datar apa saja? Yang pertama, sama besar dengan bendanya. Yang kedua, jarak benda sama dengan jarak benda bayangannya. Yang ketiga adalah posisi bayangan tertukar atau kebalik ya. Nah, ini ada di gambarnya. Oke, kita lihat sebentar. Ini orang lagi bercermin, itu cermin datarnya. Ini jaraknya dari cermin. Kemudian dipantulkan. Ini setelah ini dipantulkan sehingga bayangannya terbentuk di sebelah ini. Ini jarak benda, ini jarak bayangan, di mana sama. Bendanya juga sama. Sekarang kita lihat 2 buah cermin datar. Susunan 2 buah cermin datar akan menghasilkan jumlah bayangan yang lebih dari 1. Hal ini tersebut tergantung pada besar sudut antara 2 cermin datar. Bagaimanakah hubungan antara jumlah bayangan dan besar sudut? Oke, ini ada sudut 2 cermin 90 derajat Celcius. Ini ada benda. Oke, pantulkan. Ini bayangannya. Kemudian pantulin lagi sehingga terbentuk bayangan seperti ini. Nah, ada berapa bayangannya? Oke, kita pakai rumus bisa N berarti 360 dibagi 90 berapa? Dikurang 1 berarti 360 bagi 10 3. Berarti ada bayangannya ada 3. Oke. Ini cermin cekung. Permukaan cermin melengkung ke dalam. Kemudian mengumpulkan berkas sinar. Yang ketiga, digunakan pada lampu senter atau lampu mobil. Nah, 3 berkas sinar istimewa. Pembentukan cermin pada cermin cekung ya. Nah, yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Tuh yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Itu tadi dari musyawarah. Bagaimana dengan gambarnya? Ini dari gambar. Ini sumbu utama. Ini adalah cermin cekung. Ini pusatnya, pusat kelengkungan, fokus dan 2 kali fokus. Oke. Ini sinar datang sejajar, lihat sejajar sumbu utama. Oke, kemudian dipantulkan. Ya, ini dipantulkan. Kemudian dipantulkan. Kemudian ini ada gambarnya lagi, sumbu utama. Oke, ini sinar datang melalui fokus, kemudian dipantulkan lagi, sehingga terbentuklah bayangan.
Oke. Ini contoh ya pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nih, dari O ke F ini disebut juga sebagai ruang 1. F ke M itu sebagai ruang 2, M dan seterusnya sebagai ruang 3, dan di belakang cermin ini ruang 4. Ingat, cermin cekung adalah cermin positif. Oke, berarti semua yang ada di depan cermin itu bersifat nyata. Sementara yang di belakang cermin bersifat maya atau semu. Oke, kita masuk nih. Ini contoh, benda ada di setelah M atau di ruang 3. Nih, lihat. Benda datang nanti sejajar. Bagaimana caranya? Oke, ini sejajar, sumbu utama. Kemudian dipantulkan ke fokus. Setelah itu kali fokus, terbentuklah bayangan. Apa bayangannya? Oke, nyata. Ini harusnya tidak putus-putus ya. Ini hanya membedakan saja. Bayangannya adalah apa? Nyata, ya, terbalik dan diperkecil. Oke. Kemudian ini benda di ruang 2. Sumbu datang, fokus lagi, 2 kali fokus, sehingga terbentuklah bayangan. Apa bayangan yang terbentuk? Ya, nyata nih, nggak putus-putus ya. Ini harusnya garis lurus. Putar, apa namanya? Nyata, terus terbalik, terus, ya betul, lebih besar. Nah, sekarang benda ada di ruang 1. Apa yang terjadi? Dari sini kemana? Ke fokus. Berarti nanti ada di belakang cermin. Bagus. Nah, sifat bayangannya apa? Oke. Ini benar. Apa? Maya, tegak, diperbesar. Oke. Sekarang, kalau bagaimana di fokus? Apakah terbentuk bayangan? Oke. Sekarang kita lihat. Pada fokus tidak terbentuk bayangan. Ya. Kita lihat. Kemudian, kalau dia di M, apa yang terjadi? Nah, kalau di M, terjadi bayangannya sama besar. Nyata, terbalik, sama besar. Oke. Nah, sekarang Ibu masuk pada cermin cembung. Ada pertanyaan pada cermin cekung? Nanti boleh kita pakai Zoom untuk menjelaskan lagi ya. Kalau tanya jawab atau WA Ibu. Kemudian pembentukan bayangan pada cermin cembung. Ini 3 sifat istimewanya. Yang pertama, sinar datang sejajar, sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar, sumbu utama. Ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin, dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan. Oke, ini dia. Ini lihat, ingat, sifat ini adalah bersifat apa? Bersifat apa? Maya, benar sekali. Oke, sekarang kita lihat bagaimana bentuk bayangannya. Ya, oke, ini bayangannya seperti ini. Ini depan cermin dan belakang cermin. Oke, cermin cembung, bentuknya cembung ya. Ini sinar datang, pantulkan lagi seolah-olah ke fokus, melalui fokus tuh. Nah, 2 kali sehingga terbentuklah bayangan seperti ini. Nah, bagaimana bentuk bayangan pada di M? Nah, ini lihat, lebih besar dari sini, pantulkan, menuju fokus. Setelah itu 2 kali fokus sehingga terbentuklah bayangan. Oke, bayangannya tegak ya, diperkecil. Sekarang di benda ruang 2, apa yang terjadi? Sama. Nih, diperkecil juga, tapi tegak. Nah, kalau bendanya di sini, oke, nah, terbentuklah. Nah, demikianlah tadi video Ibu tentang
cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.